Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali. Dan hari ini saya akan bercerita tentang sesuatu yang menarik bagi saya. Jadi kemarin ada pasien yang datang ke klinik kami yang ingin berobat vaginismus ya. Jadi tiba-tiba datang, belum melakukan appointment, langsung datang bersama suaminya, bersama anaknya. Dan menariknya anaknya sudah cukup besar, sekitar umur 5 tahun ya. Nah, saya pikir itu bukan anak kandungnya, saya pikir itu adalah keponakannya atau siapa yang diajak gitu. Dan menariknya itu adalah anak kandungnya, di mana dia mau berobat vaginismus. Seperti yang kita tahu bahwa vaginismus itu kan tidak bisa melakukan hubungan suami istri secara normal, memasukkan alat vitalnya secara langsung. Nah, kok ini sudah punya anak gitu kan? Nah, itu yang menurut saya cukup menarik ya. Uh, Mau berobat vaginismus tapi sudah punya anak. Nah, ternyata beliau cerita bahwa memang betul selama ini dia vaginismus. Kalau berhubungan itu tidak bisa melakukan penetrasi, tidak memasukkan gitu ya. Hanya mohon maaf digesek-gesek di luar aja sampai keluar, spermanya itu pun di luar gitu, di depan gitu. Tetapi itu rutin dilakukan ya, sering dilakukan seperti itu. Karena memang kalau vaginismus itu kan takut, kemudian sakit, perih dan sebagainya gitu ya. Akhirnya itu rutin dilakukan dan tiba-tiba si pasien tersebut itu hamil gitu. Nah, waktu hamil itu juga penuh dengan rasa takut karena kan selama ini berhubungan saja belum pernah gitu. Kok tiba-tiba mau melahirkan gitu, kepikiran lah, takut, tiap hari stres mikirin itu. Dan ternyata pada saat melahirkan itu memang ada indikasi lalu harus SC ya, operasi untuk melahirkannya. Jadi dia lebih tenang tuh, jadi lebih tenang. Berjalannya waktu, sudah punya anak dan sebagainya, tapi tetap tidak bisa melakukan hubungan dengan normal. Nah, kemudian melihat tayangan-tayangan di media sosial kami mengenai vaginismus, akhirnya tertarik datang ke klinik. Nah, kemudian akhirnya kita edukasi bahwa ya punya anak itu ya sebuah hal yang menyenangkan, tetapi melakukan hubungan itu adalah kewajiban gitu. Walaupun sudah punya anak, tidak serta-merta tidak melakukan hubungan, jadi tetap harus kewajiban itu yang harus dilaksanakan sebagai seorang istri. Akhirnya terapi lah gitu, sekali dua kali akhirnya sembuh dan bisa melakukan hubungan normal dengan suaminya. Jadi ini adalah kejadian yang sebenarnya tidak pertama, sebelumnya sudah ada, tetapi ini adalah sesuatu pembelajaran buat kita bahwa ternyata orang yang sudah punya anak pun, sudah pernah hamil pun, ternyata belum tentu dia melakukan hubungan secara memasukkan alat kelaminnya gitu. Nah, ini tentu akan jadi masalah ke depannya kalau tidak diobati, kalau melakukan hubungannya hanya seperti itu saja. Jadi kalau Anda saat ini merasa mengalami vaginismus, selalu takut, kakinya ngenceng-ngenceng, kakinya menutup terus, menendang ketika akan melakukan hubungan, maka itu perlu untuk diterapi. Jadi kami di klinik Hipnomedika ini memiliki layanan untuk terapi vaginismus, dan alhamdulillah banyak yang 1 kali terapi sudah sembuh, 2 kali terapi sudah sembuh. Jadi Anda tidak perlu menahan rasa takut dan rasa cemas itu bertahun-tahun. Cukup datang ke klinik kami akan bereskan semua itu dan Anda bisa hubungan dengan normal dan lancar selamanya. Jadi
Kalau Anda mengalami vaginismus, langsung hubungi klinik Hipnomedika, kami akan bantu sampai tuntas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.